Pace bene, masih di mea culpa. Saya melihat bahwa produk-produk rohani, doa-doa atau manifestasi lain yang hasilnya bisa tampak secara nyata dan bisa langsung dinikmati, itu sangat disukai. Oke, maksudnya kalau ada konten-konten hidup tentang hidup rohani, doa memohon jodoh, mendapatkan jodoh, doa untuk melancarkan rezeki, doa untuk kesembuhan dari penyakit dan lain-lain, umumnya itu sangat diminati. Menurut saya setelah mengamati di media-media. Oke, pernyataan ini bisa salah, bisa diuji, dan bila ternyata benar, itu adalah realitas. Kalau begitu, dialami secara nyata. Nah, kita memiliki keinginan-keinginan, dan saya pikir keinginan bagian dari kemanusiaan kita. Sangat wajar kalau kita menginginkan sesuatu. Nah, yang menjadi bukan persis persoalan, tetapi perjuangan kita adalah untuk mencari tahu apakah keinginan ini semakin mendekatkan saya kepada Allah, membuat saya bahagia secara sejati, atau malah secara tak sadar membuat saya semakin jauh dari Allah. Nah hal yang paling nyata, doa memohon rezeki supaya lancar. Saya tidak tahu tentang rezeki ini apakah kita memiliki paham yang sama. Ada orang yang memang merasa cukup, yang penting kami bisa makan, keluarga saya sehat. Tapi ada juga memohon yang rezeki dalam nominal yang besar, begitu ya. Keinginan yang secara tak sadar atau sadar tapi tidak mau mengungkapkan secara umum bahwa ada kerinduan untuk mengumpulkan banyak, lebih dari yang dia butuhkan, supaya ya bisa saja dirasionalisasi, supaya ada persediaan, mana tahu untuk pendidikan anak, untuk kesehatan, tetapi mengambil banyak lebih dari yang dia butuhkan dan menginginkan itu dan membawa itu dalam doa dengan harapan Allah yang maha baik akan mengabulkannya. Oke, berbicara tentang doa, tentang keinginan, menarik untuk saya mengaitkan itu dengan sebuah tulisan yang berjudul The Understanding of Suffering in the Early Christian Church. Pemahaman tentang apa itu penderitaan menurut para pemikir-pemikir awal-awal gereja. Nah, saya mengawali itu dari satu tulisan yang dikutip dari kitab Yakobus. Kitab Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 boleh dikatakan. Nah, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah itu datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam dirimu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Menarik untuk menikmati bacaan ini dan mengaitkannya dengan itu tadi, hipotesa yang saya buat di awal, bahwa kita suka dengan produk-produk rohani yang buahnya memuaskan kita. Oke, nah pertanyaan tadi adalah kepuasan macam apa yang kita minta dalam doa? Apakah itu kepuasan yang menuntun kita lebih dekat pada Allah? Atau malah berpotensi membuat kita jauh darinya? Contoh, saya ingin mendapatkan pria yang mapan, begitu ya. Contoh, atau saya ingin mendapatkan kekasih yang sepadanlah dengan saya, penampilan, pendapatan. Tapi ada potensi bahwa akan ada calon pasangan semacam itu, tetapi membawa kemungkinan saya tidak bahagia dengannya. Jangan saya bisa bahagia dengan seorang perempuan yang di luar kriteria yang saya bayangkan. Nah, atau soal kesehatan. Saya ingin sehat, tetapi setelah saya sehat, jangan saya kembali akan minum minuman keras lagi. Akan kembali
menikmati kehidupan malam saya yang biasa saya lakukan, yang sebenarnya justru membuat saya sakit. Atau saya ingin dapat rezeki lah. Oke. Nah setelah tiba saya banyak rezeki, saya bukannya menjadi lebih religius, tetapi malah lebih boros. Nah menarik untuk juga mengaitkan, ada tulisan dari sini, dari Gregorius Nazianze, bahwa kecenderungan kita untuk mau mengumpulkan, untuk mau memiliki lebih banyak lagi haus, itu adalah akibat dari kejatuhan kita pada dosa. Begitu dikatakan. Yang dalam bahasa kitab suci kita dengar kisah Adam dan Hawa. Dan kerinduan untuk menjadi besar, untuk menjadi berkuasa itu datang dari keinginan kita untuk sama dengan Allah. Dan itu sering dibahasakan juga dalam kitab suci. Maka harus coba kita lihat apakah yang kita minta itu dalam dua-dua kita adalah keinginan kita untuk hidup bahagia bersama Allah atau untuk hidup nyaman setelah meminta dari Allah. Atau ada juga, oke, nanti saya berdoa, saya dapat banyak, oke, saya akan beri ke gereja. Saya akan beri sebagai imbalan atas apa yang telah saya dapatkan, tapi lumayan juga saya dapat banyak, atau saya memiliki apa yang saya inginkan. Menjadi hubungan yang profitable dengan Allah. Sejauh itu menguntungkan. Nah, ada seorang lagi yang menjadi teman dari Gregorius Nazianze, namanya Basil Caesarea, bukan Kaisar Sihombing, mengatakan bahwa, tell me, what is yours? Apa yang kamu miliki itu? Dari mana kamu mendapatkannya dan mau apa kamu dengan itu di dunia ini? Lalu dikatakan, itu seolah-olah kamu membeli tempat duduk di satu teater. Dan kamu membeli banyak tempat duduk sehingga orang lain tidak dapat ikut menonton di teater itu. Padahal hanya kamu sendiri cukup dengan satu tempat duduk. Tetapi karena kamu punya banyak uang, kamu membeli banyak tiket tempat duduk di teater itu. Sehingga kamu bisa sendiri merasa banyak uang dan orang lain malah terganggu, tidak bisa menikmati. Nah, apa yang sebenarnya saya minta dalam dua-dua saya? Saya pikir ini merupakan bagian dari nilai penting dari hidup rohani, berdoa. Sia-sialah berbicara tentang teologi ini, teologi itu, sejarah gereja tahun ini, tahun itu, kalau kita tidak punya hubungan personal dengan Allah dalam dua-dua kita. Sia-sia. Kecuali kita mau menjadi hanya seorang guru, mau mengajarkan itu tanpa menuntut ada atau tanpa menginginkan ada yang saya dapatkan. Nah, lalu menjadi berbuahlah in vece. Sebaliknya, kalau saya bisa lebih belajar berdoa dengan keinginan supaya keinginan saya sesuai dengan keinginan Allah dan saya menjadi bahagia dengan itu. Dan ini saya pikir bagian yang tidak gampang. Tanpa bermaksud pesimis, tapi realistis. Menginginkan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ya, kita punya pengalaman masing-masing. Ada kecenderungan kita untuk memiliki kenikmatan. Kita tahu itu tidak diinginkan oleh Allah. Tapi kita mencari-cari alasan dalam diri. Bisa kok gitu. Nah, maka masuk akal kalau setelah berdoa kita tidak bahagia. Karena yang kita minta, yang kita harapkan hanya untuk memuaskan diri kita atau kita tidak berdoa. Maka toh kita harus juga teliti melihat apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Maka sekali lagi bukan berarti karena sangat umum. Itu tadi saya katakan doa memohon rezeki lancar. Tentu kita ingin hidup seraya bekerja, kita memohon bantuan dari Tuhan agar saya dan anak-anakku ini dan keluargaku ini hidup bahagia. Dan Allah tahu takar kebahagiaan kita.
maka dia akan memberi juga sejauh yang bisa kita terima. Entah itu paling sedikit atau paling banyaknya. Dan semoga kita bisa menginginkan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Tanpa bermaksud kita berhenti berusaha. Saya pikir keselamatan kita sebagaimana gereja ajarkan serentak karena Allah menginginkan kita selamat. Dan kita juga berusaha dari pihak kita. Dan kalau ternyata kita belum cukup bahagia, boleh jadi kita tidak berdoa, atau kita berdoa, tetapi kita meminta hanya untuk kepuasan diri kita. Yakobus mengatakan itu, dan pace bene.